kita diskusi di ruang publik ini selama lebih dari 4 tahun ini, itu alhamdulillah udah menyadarkan ratusan juta orang. Itu hasilnya. Kenapa? Karena tidak semua orang itu suka untuk mengikuti tabligh, mengikuti pengajian-pengajian, ya kan? Nah, saran dari Kang Sopyan tadi itu untuk melakukan ngundang para muhibbin ini untuk diskusi, untuk tausiah terkait dengan nasab Ba'alawi ini, bahwa nasabnya Ba'alawi ini ternyata tidak pernah tersambung kepada Kanjeng Nabi. Itu ada lagi ranahnya, Kang. Kiai-kiai kita kayak Kiai Marzuki Mustamar, ada Gus Muafik, ada kiai-kiai, ada dari kalangan Profesor Mahfud MD, ada Kiai Imad, ada Syed Gus Abbas Buntet, dan banyak lagi, termasuk di Lampung ini ada Kiai Suparman Abdul Karim. Mereka yang tugasnya di pondok-pondok pesantren, di jamaah-jamaah pengajian, ada ranahnya. Kami ini bertugasnya di media sosial. Kenapa? Karena memang selama ini Habib-Habib juga glorifikasi atas karomah-karomah yang dibungkus karomah, ya hurafat-hurafatnya Ba'alawi ini juga di media sosial, Kang. Itu loh. Nah, kami menjawab sesuai dengan kapasitas. Dan kami menyampaikan juga sesuai dengan kapasitas. Masa ya harus ganti, saya harus cosplay juga, ikut-ikut kayak Habib itu, ya kan? Dengan modal imamah, surban, sama jubah, pura-pura jadi ulama gitu, kemudian ngisi tabligh gitu. Ya, ada bagiannya masing-masing. Ada bagiannya masing-masing. Artinya, saran dari Kang Sopyan ini itu sudah dilakukan oleh kiai-kiai pribumi Nusantara. Sudah banyak kiai-kiai dan ulama-ulama kita sudah tersadar melalui majelis-majelisnya, pondok-pondoknya. Dan bagian kami berjuang, berdakwah, berjihad di media sosial. Begitu, Kang. Nanti gini loh, Bang, ya. Kalau di TikTok ini kan biasanya diskusi-diskusi sama teman-teman yang dari Muhibbin. Ini kan setengahnya bertengkar. Kalau nanti kamu sampai mengadakan pengajian rutin, nggak bisa bertengkar, Bang. Sebabnya apa? Masa di pengajian mau bertengkar? Kan nggak ada. Kalau di media sosial tetap bertengkar nanti. Katanya orang Madura itu keleng-kelan. Katanya orang Madura. Tapi kalau memang nanti sampean bisa mengundang Muhibbin, bisa mengundang Muhibbin, nanti temanya apa sampean yang mau? Insya Allah semua hadir, Bang. Nanti ada di Kecamatan Gondang Legiti mau hadir kalau sampean bisa menata di tempat yang sampean tentukan di mana. Insya Allah Gondang Legi hadir semua. Sebab di Kecamatan Gondang Legi ini di Malang, ini bukan 100 ribuan habaib. Ini Muhibbinnya jutaan. Sampean mau mengadakan pengajian rutin, ini nggak ada pertengkaran, nggak ada yang mau membubarkan. Kan sekarang kan ada pengajian dibubarkan, tapi Sonhoreb di Malang ini kok nggak ada yang membubarkan gitu loh. Maksudnya gitu. Kalau memang sampean bisa menata Muhibbin, silakan. Bang Andi. Sebabnya apa? Saya sudah dengar ada pengajian yang sekarang ini dibubarkan. Tapi Sonhoreb ini di Malang ini sekarang mana? Ya, Bang. Coba dibubarkan saja, jangan pengajian gitu maksud saya. Izin nanggapi ya. Silakan kalau mau dijawab, Bang, mau bernarasi silakan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Begini Bang Sopyan ya, bahwa bentuk daripada apa yang dilakukan oleh putra-putra bangsa ini dalam menyikapi masalah yang terjadi terkait dengan berbagai macam polemik, wabil khusus yang sekarang ini terkait dengan salah satu nasab dari sekelompok orang ya.
itu di tiap daerah itu ya bermacam-macam gelombangnya, gelombang tanggapan itu. Tergantung bagaimana apa namanya reaksi masyarakat terhadap apa yang disampaikan oleh kelompok-kelompok habaib tersebut. Kemudian Bang Sufyan tadi yang menyampaikan dari sebuah daerah Malang. Artinya Malang tidak bisa dijadikan barometer, begitulah. Mungkin Malang seperti itu keadaannya ya, yang cuek dengan kondisi. Silahkan. Akan tetapi begini, bahwa kita itu mempunyai kewajiban ya, untuk menjaga moral, untuk menjaga adab, untuk menjaga keilmuan, untuk menjaga kebenaran daripada agama ini kewajiban gitu. Betul. Kemudian nantinya apabila ada reaksi balik dari seseorang ya yang merasa terdolimi, kita tidak bisa lantas menyalahkan kenapa Anda seperti itu karena kita tidak tahu. Maka oleh karenanya kita harus tahu pokok permasalahan ada apa kan seperti itu, sehingga kita tidak asal begitu dalam menjustifikasi seseorang itu dengan tuduhan kebencian Anda. Jadi apa yang dialami oleh Bang Andi Lau ini ya itu pernah saya alami juga begitu. Ini tidak ada unsur fitnah. Buat apa kita memfitnah? Wong kita istighfar saja untuk dosa kita itu belum tentu habis begitulah. Nggak ada. Tapi ini sekali lagi, ini adalah permasalahan yang harus kita luruskan begitulah. Betul, betul. Artinya apa? Begini. Karena memang banyak korban ya. Akibat Sebentar, Bang ulah Sofyan. mereka itu. Banyak korban begitulah. Saya ini kira-kira dekat dengan kelompok Al-Hamid itu lah, dekat. Dan itu perseteruan dengan saya itu sejak tahun 2000 sebelum ini muncul konflik ini. Kenapa? Memang ada keganjilan dari karakter, sikap, adab gitulah. Beda. Yang sangat-sangat tidak bisa kita terima begini. Kesombongan merasa paling mulia di atas orang lain. Itu yang sama sekali. Kenapa? Itu berbenturan. Berbenturan bagaimana? Dengan nas Quran. Gitu loh. Jadi kemuliaan itu ya, kalau kita mau mengambil suatu prinsip yang benar itu berdasarkan Al-Quran. Bagaimana pendapat Al-Quran tentang kemuliaan? Ketakwaan. Tidak ada kenasapan. Begitu loh. Nah ini yang sangat bermasalah, sehingga banyak dari saudara kita menjadi korban doktrin tersebut gitu. Sehingga mereka menghamba seperti itu, dan itu bentuk daripada mohon maaf ketidaktahuan ya. Kalau orang Timur Tengah menyampaikan itu karena kejahiliannya kan seperti itu. Kita begini, permasalahan yang ada ini kan banyak fakta bukti bahwa mereka ini ada semacam gerakan ya untuk kepentingan mereka. Kenapa kita menanggapi seperti itu? Adanya pembelokan sejarah, klaim-klaim terhadap tokoh-tokoh nasional kita yang dibalawikan. Itu fakta loh. Kalau mau di cross check ya faktanya ya, mereka itu tidak bisa menjawab. Tidak bisa menjawab begitu loh. Ini belum lagi kepada pokok klaim mereka ya yang mengatasnamakan sebagai duriyah begitulah. Belum masalah ke sana, belum ke sana dulu. Apa yang dilakukan mereka, ulah-ulah dari mereka itu memang fakta. Bahkan di daerah Tanggul, ini daerah Tanggul, saya kan ada di Jember. Apa kata masyarakat? Terima kasih Ustadz, ternyata hikmah itu banyak bagi saya. Apa katanya? Sekarang saya itu terbebas dari pemerasan mereka. Begini permasalahannya. Itu bengkel-bengkel. Mereka itu begini. Kalau mobilnya misalkan rusak, suruh jemput ke rumahnya, suruh perbaiki. Ketika perbaiki sudah diantarkan. Itu pun kami tidak dibayar. Itu gitu loh. Yang dialami oleh saudara-saudara kita. Itu baru satu orang, baru beberapa orang bercerita tentang semacam itu. Begitu. Artinya begini, kita ini tidak ada kebencian Anda. Ya, mohon maaf, tidak ada kebencian. Kalau toh di Malang kan semacam itu, cuek dengan begitu, mohon maaf, kami tidak bisa berprinsip cuek terhadap kemungkaran, kebatilan, apalagi penindasan. Kami tidak seperti itu.
Siapapun akan kami lawan. Karena negara ini ya berdasarkan ya berdirinya karena adalah hasil daripada jerih payah pengorbanan dan darah leluhur kami. Dan agama ini ya jelas. Al-Quran sebagai induk hukum, Sunnah Rasul sebagai induknya juga, yang menerjemahkan bagaimana Allah itu memberikan aturan-aturan. Nah, Rasulullah sebagai sumber uswahnya jelas di sana, gitu. Ketika ada ketidaksesuaian, ya, maka apakah kita harus diam? Yang nantinya yang akan menjadi korban adalah anak cucu keturunan kita. Kan selamanya seperti itu. Jadi untuk hari ini kita itu mereaksi apa yang mereka lakukan. Itu adalah salah satu bentuk perlawanan ya terhadap ya keegoan, kesombongan ya, keujuban dan keangkuhan. Kok jauh dengan nilai-nilai Islam? Karena Islam itu ya tidak pernah mendoktrin seseorang itu mulia karena selalu mengelulukan nasab dan leluhurnya. Tidak ada. Ini yang jadi permasalahan. Akhirnya apa? Putra putri ya bangsa ini ya selamanya akan menjadi budak pendoktrinan. Dan ini tidak boleh terjadi. Ini yang sangat kita khawatirkan hari ini. Sehingga apa? Terpecah kan? Kita terpecah. Mohon maaf, saya tidak ada di kubu keduanya. Cuma saya akan menolak segala bentuk apapun ya yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Rasulullah untuk kepentingan pribadinya. Saya pernah juga dikorban kok. Iya. Itu realita. Itu realita, itu fakta begitu. Artinya begini, kita itu harus berprinsip menurut keilmuan dan hukum. Begini, kita itu harus bukan berdasarkan ketokohan yang mengklaim sesuatu yang belum jelas. Tidak bisa semacam itu. Kalau itu dibiarkan, maka hukum tidak akan bisa menjadikan sebagai panglima kebenaran. Yang selalu dianggap benar adalah mereka yang bersuara ya mengklaim ya, dengan apa namanya merasa paling mulia, hanya semacam itu. Dan itu kan yang dialami oleh saudara kita yang menjadi muhibbin. Itu yang terjadi. Gantian. Kasihan sebenarnya, saya kasihan. Kenapa harus seperti ini cara beragama? Uswahnya itu Rasulullah, dilanjutkan para sahabat. Mari kita mengaji bagaimana agama ini yang harus kita lakukan yang sebenarnya menurut Rasulullah sebagai sumber uswahnya. Begitu loh. Kita ya tidak membenci dzurriyyah Nabi. Tidak bisa kita membenci dzurriyyah Nabi. Cuma kenapa sekarang ini ada gerakan ya balik dari sebagian masyarakat besar di Indonesia ini yang lama-lama mereka banyak tersadarkan. Karena memang ada yang berbenturan dengan nilai-nilai Islam. Ada yang berbenturan dengan Al-Quran. Ada yang berbenturan dengan Sunnah Rasul. Sementara mereka selalu menggunakan hujjah Al-Quran ya, hadis, terkadang semacam itu. Tapi yang mohon maaf, yang banyak hujjah dipakai adalah hujjah dari leluhurnya. Gantian Gus ya. Gantian. Monggo. Jadi itu Ya, saya persilakan dulu ada tamu kita ini Kang Imron DJ. Assalamualaikum Kak Imron. Nanti dilanjut yang lain lagi. Selamat malam guru-guru ya semua. Ekonya dikecilin. Ekonya dikecilin. Efeknya dikecilin. Efeknya kebesaran. Ya, sudah. Oh, oke. Nah, volumenya dibesarin, efek dikurangi. Volume digedein. Nah, oke belum?
Udah, oke, aman, aman. Sudah. Nah. Ya dilanjut Ya dulu, tadi, Kang. ya, Aku lagi ya tadi Oke. ke siapa? Yang tadi ke siapa tadi? Yang narasi tadi? Ya silakan Bang Ba, Silakan, Kang Sofyan. Bang Ba, Iya, itu tadi bang siapa tadi? Yang mana? Bang Ba. Bang Ba, Bang Ba, Bang Ba. Bang Hasan ah? Ya, ya, Ya. Oh, Gus Hasan. Ba. Bukan Bang Ba, Azra. Kan Bang Ba yang di bawah ini. Oh iya ya. Itu bisa Madura kan? Kenapa? Bisa bahasa Madura itu. Pakai Indonesia aja, pakai Indonesia biar. Pakai Indonesia aja biar semua Enggak, mendengar maksudnya itu. bisa bahasa Madura enggak? Netizen yang di bawah itu. Iya, enggak maksudnya bisa Madura enggak? Waduh. Kenapa Bang? Kenapa? Kalau di netizen yang di bawah ini, ya Bang, ini enggak ada gunanya yang di bawah ini yang ngomongin. Sebabnya apa? Ngomongnya kebencian. Semua di bawah ini. Enggak muhibin, enggak ba'la, enggak mukimat. Semua kebencian. Kebencian yang di gimana bawah ini. maksudnya? Yang orang Dari yang typing mana di bawah Anda ya ini. menilai saya itu berdasarkan kebencian? Silakan dijawab. Bukan, yang di bawah ini loh, yang nulis. Oh, yang nembeng, yang typing, nembeng. Bang. Enggak mesti yang di bawah ini justru. Bukan Kalau yang sampean, dibimbing jangan, yang di bawah jangan, ini jangan. loh. Itu kan apa? Jangan nilai yang di bawah, kita yang di atas. Itu asumsi sampean. Biarin Sekarang yang di bawah. Iya, iya, iya. sampean Ya, saya aja. teruskan. Yang Iya. jangan. Jangan Ya nggak menurut usah saya bagikan di bawah. ini nggak ada selesainya Bang. Kalau saya tadi yang omong tadi itu kalau kita nggak mengadakan pengajian di tingkat kecamatan atau kabupaten ini nggak bisa selesai. Sebabnya apa? Tetap di media sosial ini tetap ribut. Yang satunya nyalakan satunya, yang satunya nyalakan satunya. Kalau nanti bisa mengadakan pengajian dengan cara mengumpulkan muhibin dan mukimat nanti ini bisa bagaimana caranya dunia ini Islam di Indonesia gak hancur seperti ini. Gini loh maksud saya, bisa nggak maksud Iya, iya. saya gitu. Saya nggak pilih siapa-siapa. Saya nggak senang kalau ada di Mohon maaf ya, mohon maaf. Sebentar saya sanggah dulu ya sebentar. Justru apa yang sampean utarakan itu akan terjadi gesekan di antara mereka gitu loh. Akan mengundang gesekan justru apa yang sampean sampaikan ini antara Kibin dan Mukimat dipertemukan, tidak mungkin damai di situ. Sangat berbahaya. Tapi nanti Makanya, ini kapan selesainya ini Bang? yang biarkan ini sepanjang mereka masih tetap mengaku sebagai cucu Nabi tanpa dasar, kami tetap akan bersuara di sini. Suara baik Gitu. apa suara jelek maksud saya? Lah, menurut sampean apa yang kita sampaikan di sini jelek apa baik? Yo baik, maksudnya nanti yang di Komal yang lain. Kalau di sini karena saya sudah tahu semuanya Gus semua tahu ini. Kalau jelekin orang kan dosa termasuk itu loh maksud saya. Ya, ini Yang sebenarnya tidak- untuk nanti kalau mengcounter nanti ada apa komal-komal disampaikan yang Habib bikin gitu loh. ya maksud saya begitu Bang. Nggak bisa kalau Sebenarnya apa dipertemukan nanti antara kalau Mukimat dan di Muhibin ini. Komal-Komal ini kata orang Jawa itu rumanu yang ngomongnya jelek, yang itu dikatakan jelek, yang itu katakan jelek. Itu kan yang membuat Komal ini yang dapat dosa. Bukan orangnya yang buat Komal yang bikin dosa. Sebabnya Ya apa? gini Bang Membuka Sofyan, komal. kalau memang sampean itu merasa para Kibin itu Maaf, salah, saya potong, tolonglah Bang sampaikan Sofyan. kepada mereka. Ini Kalau sekarang memang sampean ini- sering berkumpul dengan Kibin. Maaf, saya potong dulu. Iya, lanjut Bang Imran. Ya, saya potong dulu. Boleh. Ini sudah zaman Boleh, digital. lanjut. Informasi dan berkabar itu dari segala macam banyak kok caranya. Yang penting kita memanfaatkan itu sebaik mungkin. Nah, apa yang kita lakukan ini bukan sebaik mungkin lagi, tapi memang ini perintah Allah. Di mana tipu daya atas nama agama udah banyak gitu.
Ini kalau masalah Jadi ini jangan nggak ada manfaatnya, membendung Bang. dengan alasan akan terjadi pro Manfaat apa kontra. ini? Kalau bicara pro kontra, ya yang orang-orang penipu, pengikut-pengikut penipu pun berada di sini, di Komal gitu. Yes. Kalau kita bicara ke yang seperti tadi Bang Sopyan katakan itu dari majelis taklim ke majelis taklim itu udah ada kiai-kiai, ada yang di kampung seperti itu kok. Dan kami memang dijadikan oleh Allah sebagai pejuang-pejuang di sosmed. Gini loh Bang, maksud saya gini loh. Pejuang-pejuang di Yang sosmed. di depan ini bukan muhibbinnya, yang di depan ini nanti mengadakan pengajian-pengajian. Yang di depan, seumpama yang mau pidato siapa? Ini kan bisa mendatangkan kayak Iya. di Malang ini kan Abang Bapak jangan Marsudi. melihat di Nanti satu siapa daerah. namanya? Di Yang daerah dari abang muhibbin yang itu lihat ya, tidak ada seperti siapa itu. datangkan kan semua punya orang Bang. Gitu loh maksud saya. Maksud saya gitu loh. Nanti kalau Saya menurut paham, saya loh Bang. Bang ya. Dan Meski- orang Nusantara, sebentar Bang, saya sampaikan Ya, lanjut. dulu. Ya, ini orang Nusantara ratusan juta Bang, yang sudah sadar sudah banyak, yang berjuang pun banyak tempat. Jadi kalau Bang Sopyan menyatakan kita ini lebih baik berjuang di majelis-majelis taklim seperti Bang Sopyan katakan, sudah ada orangnya. Mungkin Belum di ada tempat di Bang mana, Sopyan belum Bang Sopyan temui. Berarti Nah, Bang iya Sopyan harusnya ini kalau Bang dengan- Sopyan belum berpihak pada dengan kita. keinginan Bang Sopyan ini Bang seakan-akan Sopyan yang menggerakkan, agar terjadi jangan bentrok. mengajak kita untuk begitu. Kita memang diciptakan untuk jadi pejuang di sosmed. Bang Sopyan Ya, kalau tapi berada kalau pada di jalur TikTok kita, seperti Bang ini, Sopyan Bang. gerakan di Bang Bang. Sopyan. Enggak, kalau yang di TikTok ini seperti ini loh bagaimana Bang? Loh, Main kalau seperti maksudnya ini, Bang, ini banyak ada babi, mukibin-mukibin yang sudah ada anjing, tobat, yang ada sudah insaf. gitu loh Sekarang gini, maksudnya. Di sekarang TikTok pertanyaan gini saya loh gini. Bang. Ini Sekarang kan sama Islamnya Bang. Sama Islamnya ini Bang. Itu loh maksudnya. Kalau di TikTok itu terus-terusan seperti ini, bagaimana? Yang mau menampung dosa itu gimana? Islam yang mana? Ini Islam sama Mereka Islam itu loh bukan maksudnya, Islam, Bang. Kalau Islam sama Mereka itu Kristen nggak merusak masalah. akidah Ada Islam. Bang, Mbak Alawi. Iya tapi Mbak Alawi bukan caranya kan nggak Islam. seperti itu. Saya mengatakan Mbak Alawi bukan Islam. Lah, Biar kalau dia mengaku Islam, makanya kita Balawi masuk mengkonter di bukan sini. Islam Bang, orang sholat Bang. Sekarang gini Bang. Sekarang kalau Saya syahadat dalam sampai salah paham. sebagai orang Islam berapa syahadatnya coba? Saya tanya. Kamu jangan percaya seperti itu. Kamu itu terlalu Bang. Jangan terlalu lah, biasa saja. Biasa saja Bang. Kalau saya tahu Bang, orang sakit hati kalau nggak sakit hati saya Sopyan. tahu. Jangan Saya mau terlalu. Sakit bertanya. hati. Bukan, Bang. Tapi Saya mau justru bertanya kita sama ini Bang Sopyan. meluruskan. Bang Sopyan. Bang Sopyan, Gantian, saya mau bertanya sama gantian. Bang Sopyan. Ya. Saya mau tanya. Ya. Mbak Alawi itu zuriat Nabi bukan? Saya Saya Bang. mau bertanya sama Bang Sopyan. Cuman Mbak saya Alawi ini zuriat kan Nabi termasuk bukan? orang bodoh. Saya ini loh ya. Katakan saya Enggak, terus terang. saya minta jawab aja. Saya Iya jawaban atau aja. bukan? Saya Bodoh. tanya itu aja Percaya apa jawabannya. enggak? Iya atau bukan? Kalau Saya orang bodoh. Enggak, satu jawaban aja Bang. Iya atau enggak gitu loh. Iya. Tuh, saya mengikuti kiai saya. lah iya, Saya kalau mengikuti mengikuti kiai saya. Kiai Iya, saya, Kiai Sampean kiai itu saya, gimana? Kiai Nawawi. Jawabannya Sidogiri. iya atau bukan gitu Kiai loh. Nawawi, Jawabannya Sidogiri, iya atau bukan. bukan. Kan bisa. Loh, kok muter-muter? Saya cuma tanya Bang Sopyan, percaya Iya. nggak Mbak Alawi zuriat Rasul? Udah itu aja jawabnya, iya atau enggak? Percaya. Percaya. Percaya nggak? dasarnya apa dasarnya? Kalau sampean Lo percaya ngapain nyuruh kita yang tidak percaya untuk mengkonter di majelis Kita sudah taklim? nggak percaya Ini Bang kok suruh Sopyan udah nggak percaya. beres ini. Gimana Eh, sampean itu? ojo ngeroyok Bang. Jangan ngeroyok. Gimana sih, Jangan Bang? ngeroyok ya. Jangan ngeroyok. Bukan Ngeroyok, ngeroyok. biasa Abang aja. naik di sini, Iya, biasa. di Komal ngapain gitu loh. Kalau mau counter ya counter. Jangan ngajarin kita.
Kalau mau Loh, counter saya apa kan yang nggak kita ngajarin sampaikan? kita, Bang. Counter, nggak usah ngajarin Ngajarin kita. gimana Lo sampean itu nyuruh kita Loh, apa bicara-bicara ada gimana? saya kajian bang kan segala cuma macam. bukan ngajari saya tidak cukup kalau di TikTok seperti ini Sampean itu mau jadi apa? merungkapkan Mau Habib ngatur-ngatur ini. kita di sini itu. Iya, Saya nggak sekarang ngatur. sampean itu? gimana? Tok ngatur gula tok ngatur nama apa sih ngatur si orang gelap pelak di dalam mau iya lab Coba, dari Sofian. pagi sampai pagi. dalam ngapain dia orang Anda? gelap pelak mesti ngatur. Lah iya, kenapa Udah sampean saya ya, mengatur saya ya. orang yang Ini saya Sofian, sama kalau Islam yakin sama bahwa- Islamnya saya nggak mau bahwa bertengkar Zuriat dosa, Rasul itu- ya. Saya nggak mau bertengkar, tak mau apa itu saya orang Islam, nggak mau saya. Ya Nanti nanti gini, Bang ujung-ujungnya Sofyan, nanti saya sampean itu justru Ya, menginginkan udah ya, udah ya. saudara-saudara Udah ya. bin Kibin Apabila itu sadar gitu loh. Mereka ya itu saya bangsa ada kata-kata saya udah, saudara saya nggak mau bertengkar. Saya nggak mau bertengkar ya. Sudah. Ya udah tahu Kalau beda. memang yang Beda dukungan. maunya sampean Emang seperti Sofian naik itu, mau ngapain? maunya sampean seperti itu, Abang silakan itu- bang ya. Itu harusnya Silakan. naiknya. Kalau sampean maunya seperti abang itu naiknya silakan. ke Komal Kibin, ke Komal Ya, Gempur. coba naik ke Kibin itu gitu ajarin loh. dia biar ditaklim-taklim gitu loh. Beritahu gitu loh Bang Sofyan. Coba ke situ, jangan kemari salah alamat. Turun bang, turun bang, turun. Ngajarin Saya turun. kita sementara Saya maaf kibinnya nggak ya. diajarin. Maaf. Ya, turun Terserah. aja, turun aja Bang. Apabila Ya, saya ya, ada ya, saya kata-kata maafin, saya Bang, maaf. turun. Ya, Saya minta maaf sama-sama takut Bang, saja saya. sama-sama. Ya, Saya ya, juga. takut saja. Ya saya maafin. Gengge, Ya, sami-sami Assalamualaikum Bang. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. turun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau ngapain? Aduh, Enggak apa-apa, Bang. ngomong kirain Gimana, jauh-jauh Bang? orang bener. Iya, Gimana, kan Bang, begini Bang, loh. kayak gitu. Begini. Orang itu juga pertama ya bermacam karakter apa dan apa namanya itu tujuan itu. Sebenarnya kan ini hanya masalah antaranya diadakan pertemuan atau di sosmed versinya kan itu kan tadi. Betul. Nah ini sosmed itu beginilah sosmed ini. Sosmed ketika digunakan untuk hal yang negatif, yang jelek, ya jelek begitu. Sebaliknya kalau digunakan untuk tujuan kebaikan, memberikan pencerahan ya juga hasilnya baik. Tergantung pelakunya. Betul. Iya, tergantung pelakunya. Dan ini lebih mudah Ya, ya. kalau kita mau lihat lebih mudah, lebih Efektif. mudah ya Dan diikuti, efektif. didapat oleh halayak, begitulah. Nah, sekarang begini pertimbangannya. Ketika sosmed ini dikuasai oleh kepentingan-kepentingan ya yang jahat, kemudian yang benar bertujuan untuk memberikan kebenaran dan diam, apa yang akan terjadi? Kan itu yang harus kita juga harus pikirkan. Makanya begini, saya berharap sebenarnya dengan suasana yang sekarang ini ya tidak sama dengan apa di masa-masa sesepuh kita dulu. Sekarang media ini ya kalau orang yang benar, orang yang mempunyai apa namanya patriotisme, ya, kepedulian terhadap bangsa, agama, diam, rusak ini, rusak. Tapi sudah kok Bang Mbak, itu artinya mereka sebagai penceramah dengan jumlah jemaah yang mencapai puluhan ribu itu diam juga kok mereka tidak mau menyuarakan ini. Ya memang apa namanya, memang ini kan butuh proses. Yang ditanyakan tadi yang oleh abang tadi kan ya, sampai kapan selesainya? Kan seperti itu. Ya sampai ya nanti ya mereka tidak lagi berulah seperti itu. Betul. Sampai mereka tidak berulah begitu. Kalau suatu perjuangan ditanyakan sampai kapan? Lah, memang apakah perjuangan itu harus ditentukan finishnya? Setelah finish nanti semuanya selesai. Kalau muncul lagi bagaimana? Wong ini Pasti pernah muncul terjadi beberapa abad yang dulu. Pasti Ketika muncul lagi. Iya. Lah kasus dinasti Fatimi ya terjadi. Itu 200 75 tahun. Iya, 275 tahun menguasai Mesir. mereka bisa memanipulasi pada waktu itu. Itu belum ada media loh. Apalagi sekarang. Betul. Belum ada media waktu itu.
Kang Mbak, ada tamu nih, Presiden. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat. Kang Presiden. Itu tadi Presiden. Kalau dari namanya presiden kayaknya ini mau ngasih bingkis-bingkis ini. Bukan presiden, predisen. Ya predisen. Presiden. Oh iya predisen. Predisen. Apa ya? Lanjut Pak Predisen. Apa Begini yang mau loh. dinarasikan? Presiden tuh kalau Begini, soalnya emak-emak dan prediksi itu artinya ibu-ibu prediksi sendiri. disuruh mengkonter dan melawan narasi-narasi di media gitu, kata Rizik. Ayo bagi emak-emak dan ibu-ibu suruh counter, perjuangkan medsos untuk bela Habib, kata Rizik. Udah itu kita disuruh diem gitu. Ya itu Bang, tadi yang narasi Iya, tadi itu mungkin, atas himbauan Rizik tadi kedepannya- itu. Menyampaikan apa yang diperintahkan Rizik tadi orang tadi itu. Ya begini, kalau ke depannya ini ada emak-emak dan embu-embu itu yang masuk koman, ya sudah dipastikan itu suruhan Rizik, itu aja. Jangan diturunin, harusnya tadi jangan disuruh turun. Bang Andi. Bang Imron, Bang Bang Andi, harusnya jangan diturunin. Kita nggak ada hiburan. Oh yang tadi Iya, dia turun sendiri. Dia turun sendiri. Iya, jangan disuruh turun. Jangan disuruh turun. Kan, Bang. sama Kalau Bang nggak- Imron disuruh turun tadi. Kalau nggak diturunin dia cuma ngomongnya. Kalau nggak disuruh Begini turun, loh. dia ngomongnya ke taklim aja, bikin acara undang-undang. Mau ngapain gitu coba? Ya undang aja Gus Hasan, Mulu yang ngapain? diomongin Undang-undang buat kita. apa? Ya, Janganlah kalau Gus Hasan sendirian ya dibuat bulan-bulanan di Ya situ makanya dia ngapain? kalau ya kita dampingi dong. Kalau cuma dampingi 3, 4, 5 orang di situ satu kampung satu ya gembok. Masuk ke sarang macan, ke kandang Enggak macan. gitu bang Lesap. Ya, Media ini ya. Enggak, tadi kan itu keburu mau turun. Sebenarnya itu kan mau saya tuntaskan. Lewat media ini kita buat kajian ya. Itu sama halnya dengan pertemuan atau justru dengan media ini lebih banyak orang yang akan tahu hasilnya, kan seperti itu. Betul. Tapi omong-omong Gus Hasan kemana itu nggak kelihatan dari tadi. Dia lagi tafakur dia itu. Enggak, lagi ada tamu. Itu beliau ada kok. Lagi Oh ada pak. tamu. Lanjut Bang Mbak. Ya. Tapi kenapa ya Habib Rizik itu tidak menyuruh orang santri-santri atau orang-orang alim atau ustadz-ustadz untuk menggantar kita kan seperti itu. Seharusnya mereka nyuruh seperti itu. Bang Predis, Jangan nyuruh emak-emak kok, emak-emak repot di dapur kan. Iya. Ibu-ibu itu repot sama Saya, anaknya. saya ya pernah Teman-teman semua izin lanjutkan, saya sudah ngantuk. Terima kasih semuanya, Bang Andi, Bang Gus Hasan semuanya. Terima kasih. Salam.